Tis'atu rahtin 9 orang laki-laki yufsiduna yang berbuat kerusakan mereka fil ardi di atas muka bumi wala yuslihun dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berbuat kerusakan, tidak berbuat perbaikan, justru merusak. Ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan dan tidak berbuat kebaikan atau perbaikan. Jadi ingat, di setiap kejadian di suatu kota, di suatu wilayah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ada 9 orang yang menjadi inti kerusakan, inti dari perpecahan. Kalau kita menyadari, sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan permusuhan itu ada 9 orang. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk dari 9 orang yang melakukan kerusakan dan pengrusakan. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. العدد وجه من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المؤلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa ajizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran walid ya hasanal fi 'alayka qa'iman bil zawli mawdi'an bil mithal alhamdu lillahi wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi فيا ربي مهدني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Naml 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقين يختصمون. قال يا قوم لمن تستعجلون بالسيئات قبل الحسنات لولا أستغفرون الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اطيرنا بك بمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Sadaqallahul Azim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم
عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Sadaqallahul Azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna, dan sungguh-sungguh mengutus siapa Allah, ila Samud, kepada kaum Samud, akhahum, saudara mereka, Sholihan yang bernama Kanjeng Nabi Shalih, anibudullah, agar beribadah mereka kepada Allah. Fa'idhahum, maka seketika itu mereka fariqoni, berpecah firaq, berpecah dua, mereka yahtasimun, dan bermusuhan mereka. Jadi Kanjeng Nabi Shalih ini oleh Allah diutus kepada kaum yang bernama kaum Samud. Kaum Samud ini orangnya pintar-pintar, orangnya cerdas-cerdas. Namun dengan kecerdasannya itu mereka berlaku sombong. Makanya sekali lagi, anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa apapun, berupa kepintaran, kecerdasan, kealiman, berupa harta kekayaan yang melimpah, berupa kekuasaan, pangkat dan jabatan yang tinggi, itu semua jadikan wasilah untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu bersyukur kepada Allah. Berzikir dan bersyukur. Berzikir selalu sadar bahwa semua anugerah yang ia terima, yang ia dapatkan, itu semua pemberian dari Allah. Bersyukur, mengamalkan, mengaplikasikan nikmat-nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah itu kepada kemaslahatan, kepada kebaikan-kebaikan. Namun yang terjadi pada kaum Samud ini, tatkala kaum Samud ini berlaku mereka sombong, berbuat mereka sombong karena kepintarannya, karena kecerdasannya, karena kesuksesannya, kemudian Allah mengutus saudara, masih famili dengan mereka, masih senasab dengan mereka. Siapa? Kanjeng Nabi Shalih alaihissalam. Diutus untuk apa? Anibudullah, agar kaum Samud ini beribadah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Fa'idhahum, maka tatkala Kanjeng Nabi Shalih datang untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajak kepada mereka untuk bertauhid, fa'idhahum, maka seketika itu mereka fariqoni, berpecah belah mereka menjadi dua kelompok, yang mana satu kelompok dengan yang lainnya yahtasimun, bermusuhan mereka. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Shalih datang untuk mengajak kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah, ada dua kubu, ada dua kelompok. Ada yang menerima dakwah dari Kanjeng Nabi Shalih, ada pula yang menolaknya. Ingat, itulah sunnatud dakwah,
Sunnah dalam berdakwah ada yang suka, ada yang tidak suka. Sunnah dalam berdakwah ada yang setuju, ada pula yang menolaknya. Jadi kita sebagai pewaris dari perjuangannya Kanjeng Nabi, sebagai penerus perjuangannya Kanjeng Nabi, jangan ada kata putus asa dalam kamus kehidupan kita dalam berdakwah mengajak umatnya Kanjeng Nabi untuk bertauhid kepada Allah. Qala berkata Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam, ya qaumi, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati, mengapa engkau tasta'jilu, mengapa minta untuk dipercepat kalian bis-sayyi'ati, terhadap keburukan, terhadap azabnya Allah turun, qoblal hasanati, sebelum kalian meminta kebaikan. Jadi karena seringnya Kanjeng Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud ini, berdakwah ditolak, berdakwah ditolak, berdakwah ditolak. Lama-kelamaan kaum Samud ini berkata untuk menyegerakan didatangkan azab kepada Kanjeng Nabi Saleh. Kalau betul Kanjeng Nabi Saleh ini adalah utusan dari Allah. Namun Kanjeng Nabi Saleh bertanya, lima tasta'jilu, mengapa kalian meminta untuk dipercepat bisayyi'ati, untuk didatangkan keburukan, untuk didatangkan azab, qoblal hasanati, padahal kalian belum bermohon untuk diberi kebaikan, diberi rahmat. Kok moro-moro minta diturunkan azab, diturunkan keburukan, diturunkan kejelekan menimpa atas kehidupannya. Laula tastaghfirunallah, mengapa tidak beristighfar kalian, memohon ampun kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Karena Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kok diidentikan dengan keburukan? Kebenaran kok diidentikan dengan keburukan? Kalau kamu benar, kalau kamu jujur, ayo timpakan azab kepada kami. Menantang mereka. Tandanya mereka kalau sudah menantang atas keburukan untuk disegerakan datang kepada kehidupannya, petanda bahwa mereka telah menyombongkan diri atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Diberi kesempatan oleh Kanjeng Nabi Saleh, diberi masukan, diberi nasihat untuk segera beristighfar kepada Allah agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Namun apa yang terjadi? Qalu, berkata kaum Samud, qalu tayyarna bika, berkata kaum Samud, at-tayyarna bika, kami mendapatkan nasib malang ini. Itu disebabkan bika, karena engkau wahai Kanjeng Nabi Saleh, wa bimam ma'akah, dan juga disebabkan oleh orang-orang yang bersama engkau. Jadi kemalangan, kesusahan, kesedihan yang menimpa kaum Samud itu ditimpakan penyebabnya kepada Kanjeng Nabi Saleh dan kepada orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi Saleh alaihissalam.
Qala berkata Kanjeng Nabi Saleh, ta'irukum indallah. Nasib malang yang menimpa kalian itu sudah indallah, sudah tercatat, sudah menjadi qada-qadarnya Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan kalau kalian sadar, qaumun tuftanun, kalian termasuk kaum yang diuji oleh Allah. Ingat, ujian itu ada dua. Ada yang menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Ada pula yang baik, ada pula yang buruk. Itu tergantung sudut pandang kita. Namun sudut pandang dari Allah, semuanya itu kebaikan untuk kita. Walaupun kadang di mata, di sudut pandang kita itu berupa keburukan, namun di sisi Allah itulah kebaikan yang diberikan kepada hambanya. Jadi perkataan dari kaum Samud ini penyebab kemalangan yang menimpa mereka, kesedihan, masa panceklik, masa kemarau yang berkepanjangan itu disebabkan karena Kanjeng Nabi Saleh dan orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi Saleh. Jadi mereka ditimpa kemarau yang panjang itu, mereka tuduhkan semua itu penyebabnya adalah Kanjeng Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman yang bersama Kanjeng Nabi Saleh. Namun Kanjeng Nabi Saleh menegaskan bahwa kemarau yang panjang, kemalangan yang menimpa mereka itu sudah garis takdir dari Allah. Bal antum qaumun tuftanun. Bahkan Kanjeng Nabi Saleh menjelaskan, menekankan bahwa mereka sedang diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji oleh Allah, diuji dengan kematian, diuji dengan kehidupan, karena Allah ingin mengetahui dari hamba-hambanya yang terbaik amal-amal solehnya. Wa kana fil madinati, dan karena ada fil madinati, di dalam kota. Di dalam kota itu, kota Hijrah kalau sekarang, atau terkenal dengan Madain Soleh. Masih ada peninggalan-peninggalan di laut selatan kota Arab, namanya kota Hijrah, atau dikenal dengan Madain Soleh. Ada di kota Hijrah itu, atau Al-Hijr, Hijrah, Madain Soleh, Tis'atu rahtin, 9 orang laki-laki, yufsiduna, yang berbuat kerusakan mereka, fil ardi, di atas muka bumi, wala yuslihun, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berbuat kerusakan, tidak berbuat perbaikan, justru merusak. Ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan dan tidak berbuat kebaikan atau perbaikan. Jadi ingat, di setiap kejadian di suatu kota, di suatu wilayah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ada 9 orang yang menjadi inti kerusakan, inti dari perpecahan. Kalau kita menyadari, sudah diterangkan di dalam Al-Quran bahwa yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan permusuhan itu ada 9 orang.
Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk dari 9 orang yang melakukan kerusakan dan pengrusakan. Amin. Qalu, berkata kaum Samud, taqasamu billah, bersumpah qasam mereka billahi, demi Allah, karena apa yang mereka lakukan tidak berbuah hasil. Mereka bersumpah qasam atas keburukan. Billahi lanubayyitannahu, sungguh aku akan membunuh Kanjeng Nabi Saleh di malam hari. Aku akan membunuh di malam hari siapa? Kanjeng Nabi Saleh wa ahlahu, dan keluarganya Kanjeng Nabi Saleh. Summa, kemudian lanaqulanna liwaliyihi, dan sungguh akan aku mengatakan liwaliyihi, kepada walinya, kepada ahli warisnya, ma sahidna mahlika ahlihi, tidak menyaksikan kami mahlika ahlihi, terhadap kehancuran ahlihi, keluarganya. Wa inna, dan sesungguhnya kami lasadiqun, termasuk orang-orang yang sungguh benar. Inilah kelicikan dari mereka. Mereka bersumpah qasam dengan mengatakan billahi. Mereka niat sungguh-sungguh akan melakukan keburukan, yaitu ingin membunuh Kanjeng Nabi Saleh di malam hari. Wa ahlahu, dan juga ingin membunuh keluarganya Kanjeng Nabi Saleh. Summa lanaqulanna liwaliyihi, kemudian mereka akan mengatakan kepada walinya, kepada ahli warisnya, kepada keluarga besarnya, ma sahidna mahlika ahlihi, kami tidak menyaksikan mahlikah, kehancuran, pembantaian, pembunuhan ahlihi, keluarganya Kanjeng Nabi Saleh itu. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang benar. Inilah strategi buruk mereka. Orang yang baik, orang yang beriman, termasuk utusannya Allah, termasuk Rasulnya Allah, mereka bersungguh-sungguh untuk membunuhnya. Bahkan mereka bersumpah qasam billahi, untuk membunuhnya, untuk membunuh keluarganya. Hati-hati dengan orang-orang yang busuk hatinya. Mereka berstrategi, mereka mempunyai niat untuk membunuh. Bisa aja membunuh fisiknya, juga bisa saja membunuh karakternya. Jadi orang yang baik akan tampak menjadi jelek, orang yang soleh akan tampak menjadi orang yang dolim, karena tipu daya mereka, karena niat busuk mereka. Bukan hanya Kanjeng Nabi Saleh yang jadi sasaran pembunuhan, juga keluarganya, anak dan istrinya tidak luput dari rencana pembunuhan mereka. Bisa pembunuhan secara fisik, bisa juga pembunuhan karakter. Makanya hati-hati terhadap 9 orang ini. Kemudian mereka akan mengatakan kepada orang-orang lainnya, kepada ahli warisnya, kepada famili-familinya, ma sahidna mahlika ahlihi. Mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak menyaksikan pembantaian, pembunuhan, rencana untuk membunuh fisik, membunuh karakter terhadap keluarganya Kanjeng Nabi Saleh. Dan mereka akan mengatakan bahwa kami orang yang benar, kami tidak melakukan kedustaan. Inilah kelicikan dari orang-orang yang busuk hatinya. Mereka tidak mau terang-terangan kalau mereka yang sudah mengatur strategi, namun mereka akan mengatakan mereka tidak tahu apa-apa. Makanya hati-hati
terhadap orang yang busuk hatinya. Di hadapan kita mereka tersenyum manis, di belakang kita mereka akan menusuk kita dari belakang. Makanya hati-hati terhadap orang, hati-hati. Sudah dituliskan, sudah digariskan bahwa terdapat 9 orang yang akan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, yang akan membuat perpecahan di atas muka bumi ini, di suatu wilayah, di suatu tempat. Mereka lah penyebab kerusakan-kerusakan itu, mereka lah penyebab permusuhan, perpecahan itu. Makanya hati-hati. Wa makaru makron wa makarna makron, dan mereka berbuat makar, mereka berbuat strategi yang busuk mereka. Namun Allah juga mempunyai strategi. Wahum la yasmurun, namun mereka kaum Samud, kaum yang membuat makar, kaum yang membuat strategi busuk, mereka tidak menyadarinya. Siapapun punya niatan, siapapun punya tujuan, namun ingat yang terjadi adalah yang sudah ditakdirkan, sudah direncanakan oleh Allah. Kalian punya rencana, saya punya rencana, namun yang terjadi adalah rencananya Allah. Ana urid wa anta turid. Gimana? Wallahu yaf'alu ma yurid. Gitu. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku punya rencana, kamu punya rencana, namun ingat yang terjadi adalah rencananya Allah, yang terjadi adalah keinginannya Allah. Kita punya keinginan, kalian punya keinginan, namun ingat yang terjadi adalah keinginannya Allah. Jangan ragu lagi, jangan bersedih hati, jangan khawatir. Yang penting apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Fandur, maka lihatlah. Fandur, maka perhatikanlah. Kaifa kana akibatu makrihim, bagaimana kana ada akibat makrihim, makar mereka, strategi busuk mereka, strategi buruk mereka, dengan menyebarkan fitnah terhadap Kanjeng Nabi Saleh, menyebarkan keburukan bahwa Kanjeng Nabi Saleh penyebab kerusakan, penyebab kemalangan, penyebab nasib buruk mereka. Mereka tuduhkan kepada orang yang soleh, yaitu Kanjeng Nabi Saleh dan orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi Saleh. Anna dammarnahum, sungguh kami akan binasakan mereka. Wa qaumahum, dan kaum mereka ajma'in, semuanya. Jadi Allah kalau sudah menimpakan, mengizinkan azab turun terhadap satu kaum, maka kaum itu akan dibinasakan oleh Allah. Na'udzubillah. Fatilka buyutuhum khawiyatun, maka seketika itu buyutuhum, rumah-rumah mereka, khawiyatan, runtuh, hancur, bima zalamu, disebabkan apa yang mereka perbuat, yaitu berbuat dolim mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la ayatan liqaumi ya'lamun, adalah tanda-tanda ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, bagi kaum
yang mempunyai ilmu, yang mempunyai pengetahuan. Siapa itu? Orang-orang yang mengaji, orang-orang yang istiqomah dalam mengaji. Allah angkat derajatnya, Allah tambah keimanannya, Allah turunkan rahmatnya, Allah tampakkan hikmah-hikmah di baliknya. Makanya gak usah khawatir, gak usah bersedih hati, gak usah takut. Allah selalu bersama kita. Namun mereka yang mempunyai makar, yang mempunyai niatan buruk, strategi buruk, niatan busuk di dalam hatinya, mereka tidak sadar bahwa kemakaran mereka akan dibalas oleh Allah dengan strateginya Allah. Namun wahum la yasmurun, mereka tidak menyadarinya. Kerusakan yang mereka rencanakan ternyata merusak dirinya. Keburukan yang mereka lemparkan ternyata berbalik kena terhadap dirinya. Fitnahan yang mereka lontarkan ternyata berbalik melukai dirinya. Semuanya perbuatan kita, kelakuan kita, semua akan berbalik kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan, kebaikan yang kita perbuat akan kembali kepada diri kita sendiri. Juga sebaliknya, keburukan yang kita perbuat, kejelekan yang kita perbuat akan pula kembali kepada diri kita sendiri. Makanya sadarilah kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan akan berbalik kepada kita sendiri. Makanya berbuat baiklah, dan kebaikan itu dari dalam hati kita, bukan berpura-pura berbuat baik, namun berbuat baiklah yang sungguh-sungguh, yang mana kebaikan itu muncul dari dalam hati kita. Makanya kalian jangan ada niatan-niatan sekecil apapun untuk berbuat kejelekan, karena kejelekan yang kita buat akan kembali kepada diri kita sendiri. Makar-makar, rencana-rencana busuk, rencana-rencana buruk, itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Kadang kita berstrategi busuk, berstrategi buruk, memfitnah orang, membuat orang yang baik tampak buruk, membuat orang yang soleh tampak dolim. Mereka lupa kalau yang mereka pertuhankan ada Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Mereka lupa itu karena hati mereka tertutupi oleh makar-makar mereka. Hati mereka tertutupi oleh kebenaran karena disebabkan makar-makar mereka. Tertutup hatinya atas kebenaran karena perbuatan makar mereka. Lupa kalau Allah maha melihat, lupa kalau Allah maha mendengar, lupa kalau Allah maha menyaksikan. Lupa mereka. Lupanya itu disebabkan karena mereka terputus dari nikmatnya Allah, mereka terputus dari berzikir kepada Allah. Makanya jangan sampai putus. Zikir kepada Allah jangan sampai putus. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena hanya berzikirlah yang membuat hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, sadar bahwa kita adalah hamba Allah, sadar bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Kuasa,
maka hati kita akan menjadi tenang. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Melihat apapun jadikan tasbih untuk berzikir kepada Allah. Anugerah yang Allah berikan kepada kita jadikan wasilah untuk selalu berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.